Kalau Anda lihat keluar jendela hari ini, arsitektur hukum manusia yang selama ini selalu kita banggakan ya, kayak konstitusi, undang-undang, pengadilan, itu semua sekarang kelihatan kayak gubuk reot yang jangankan nahan badai tirani ya, nahan angin sepoi-sepoi aja udah nggak bisa. Betul. Dan berabad-abad kita ini kan diyakinkan ya kalau hukum buatan manusia itu pada akhirnya bakal menyelamatkan kita. Iya, kayak kita ngerasa bisa bikin utopia gitu asalkan pasal-pasalnya pas. Nah, disitulah letak ilusi terbesar umat manusia sebenarnya. Karena solusi nyata yang bakal segera menghantam bumi ini, itu nggak datang untuk sekedar menambal sulam hukum manusia yang udah bobrok itu. Tapi lebih ke membongkar habis ya. Persis, dibongkar sampai ke akar-akarnya. Bumi saat ini tuh lagi ada di titik paling gelap secara spiritual, justru karena ya diatur sama jurisprudensi manusia, bukan jurisprudensi ilahi. Dan ini bukan sekedar kiasan atau teori abstrak ya buat kita. Untuk Anda semua, para Ansar yang lagi dengerin sekarang, hari ini kita bakal melakukan sesi eksplorasi mendalam, membedah secara radikal misi sejati Sang Mahdi. Ya, kita harus paham betul kemana arah langkah kita. Betul sekali. Hari ini kita akan bongkar diskursus internal dan catatan ajaran suci kita untuk melihat apa yang sebenarnya bakal terjadi. Dan yang paling penting, langkah konkret apa yang harus kita ambil dalam hitungan hari. Karena narasi yang beredar di luar sana soal Sang Mahdi ini, jujur aja udah dibajak habis-habisan. Udah dipelintir jadi sesuatu yang sama sekali nggak bisa dikenali. Pembajakan yang sangat terstruktur kan? Sangat terstruktur. Coba aja Anda lihat di luar sana. Entah itu dari literatur eskatologi Sunni atau Syiah pada umumnya, ada satu kepercayaan dominan bahwa saat Sang Mahdi datang, beliau bakal menyapu bersih semua agama pakai pedang. Kayak melenyapkan penganut Yahudi, Kristen. Iya, dan aliran lainnya. Terus mendirikan satu tirani eksklusif, gitu. Wujudnya syariat Islam yang dipaksakan. Sebuah penaklukan berdarah demi supremasi satu agama di atas agama lain. Maksud saya, itu terdengar lebih mirip ambisi diktator duniawi, bukan utusan Tuhan. Tepat sekali. Karena kebenarannya, kebenaran batiniah yang diajarkan sama para panduan kita, posisinya ada di spektrum yang benar-benar berlawanan. Berlawanan gimana tuh maksudnya? Gini, Mahdi memang datang untuk menyingkirkan kebatilan, itu jelas. Tapi beliau justru datang untuk mengafirmasi dan menyatukan seluruh agama. Menyatukan semua perjanjian yang memang benar-benar asalnya dari Tuhan. Oh, wow, jadi beliau nggak datang untuk menghancurkan fondasi agama para nabi terdahulu? Sama sekali nggak. Beliau malah mau menyatukan sistem hukum mereka ke dalam satu syariat kuno yang utuh. Tunggu, biar saya pastikan saya paham mekanismenya nih. Jadi daripada menghapus keragaman ilahi itu, beliau lebih memilih menghapus tambahan-tambahan dari campur tangan manusia. Nah, itu dia poinnya. Terus gimana dengan institusi spesifik dalam sejarah Islam, kayak jizyah misalnya? Kan itu sering dianggap sebagai hukum yang absolut tuh. Menarik Anda bahas itu. Di literatur kita spesifik banget disebutin kalau beliau justru bakal menghapus jizyah. Menghapus pajak untuk non-muslim itu? Iya. Dan pertanyaannya kan, kenapa? Penghapusan jizyah ini bukan sekedar reformasi pajak atau kebijakan ekonomi biasa. Selama berabad-abad, jizyah itu jadi simbol pembatas. Kayak garis tebal pemisah gitu ya? Betul. Garis yang secara implisit bilang kami ini mayoritas yang berkuasa dan kalian minoritas yang cuma ditoleransi. Nah, dengan menghapus jizyah, Sang Mahdi itu secara efektif mendeklarasikan kalau nggak ada lagi sistem kelas dalam agama. Semuanya jadi di bawah satu payung kebenaran yang sama. Wah, itu revolusioner banget. Dan saya yakin ini nggak cuma berhenti di urusan pajak aja kan? Gimana dengan aliran-aliran atau mazhab di dalam Islam itu sendiri? Oh, beliau akan menghapus seluruh mazhab. Semua aliran pemikiran, sekte, faksi, teologis, semuanya bakal dihapus dari muka bumi. Habis tanpa sisa. Habis? Nggak ada lagi label-label buatan yang ngotak-ngotakin umat. Yang tersisa nanti cuma agama ilahi yang murni, persis kayak waktu pertama kali diturunkan. Saya suka ngebayangin ini tuh kayak proses merenovasi rumah tua yang aslinya megah banget. Jadi Mahdi nggak datang bawa bulldozer buat ngehancurin fondasi rumahnya, yang mana itu kan ajaran asli Musa, Yesus, atau Muhammad. Iya, metafora yang bagus. Sebaliknya, beliau masuk, terus lihat ada banyak sekat dinding palsu, plesteran murahan, ruangan kotor yang dibangun paksa sama para ulama selama berabad-abad demi politik mereka.
Terus beliau ambil palu godam dan ngehancurin dinding-dinding palsu itu. Analogi yang brilian. Dan Anda bisa bayangkan kan, reaksi orang-orang waktu ada yang mulai ngehancurin dinding palsu itu? Pasti pada ngamuk. Pasti. Para penghuni gelap yang selama ini merasa punya rumah itu, para cendekiawan agama, elit teologis, pemuka mazhab, mereka bakal murka luar biasa. Mereka kira tambahan kotor yang mereka bikin itu adalah fondasi aslinya. Karena mereka ngerasa punya monopoli kebenaran ya. Otoritas tafsir agama ada di tangan mereka sepenuhnya. Mereka pikir pintu ijtihad itu udah ditutup. Nggak ada lagi bimbingan langsung dari surga. Persis banget. Ada riwayat dari Imam Ja'far Asy-Syadiq yang dengan sangat gamblang mengkonfirmasi hal ini. Di situ disebutin, kalau bukan karena perlindungan pedang di tangan Sang Mahdi, para ulama ini nggak bakal ragu sedikit pun buat ngeluarin fatwa mati terhadap beliau. Gila. Jadi mereka bakal nuduh Mahdi bawa ajaran sesat. Iya, mereka bakal teriak kalau Mahdi merusak tatanan agama. Tapi lucunya, di sisi lain, umat awam justru bakal bersuka cita. Mereka bakal nyambut beliau dengan tangan terbuka. Karena kebenaran sejati itu selalu membebaskan jiwa dari birokrasi agama buatan manusia. Nah, ini menarik. Mengingat kerasnya penolakan dari establishment agama ini, saya jadi pengen menantang logika operasinya nih. Gimana ceritanya Sang Mahdi dan para pengikutnya ini bisa menembus benteng penolakan global yang tebal itu? Siapa yang berdiri di samping beliau? Untuk paham itu, kita harus bedah karakteristik dan taktik beliau lewat gelar-gelar spesifiknya. Salah satu gelar yang paling menonjol di riwayat itu adalah Amir al-Ghadab. Pangeran Kemarahan. Betul. Dan ada juga gelar Amir al-Usab, yang artinya pangeran dari kelompok-kelompok yang tak terikat, sama Amir al-Ushrah, pangeran penaklukan. Pangeran Kemarahan. Itu gelar yang lumayan mengintimidasi ya buat seorang juru selamat. Memang mengintimidasi, tapi itu sangat proporsional dengan skala kezoliman dunia saat ini. Beliau nggak bakal pakai birokrasi manusia yang lambat. Contohnya gini, soal kekuatan pasukannya. Riwayat nyebutin kalau beliau bakal dibantu sama 70.000 umat muslim keturunan Ishak. Tunggu, biar saya potong di situ. Keturunan Ishak. Bukannya secara historis, umat Islam itu narik garis biologis dan spiritualnya ke Ismail ya, saudara tirinya Ishak. Kenapa tiba-tiba narasi eskatologi kita nekenin keturunan Ishak? Nah, ini poin esoteris yang sering banget dilewatin orang. Menekankan keturunan Ishak yang secara historis mengarah ke bangsa Romawi, Eropa, atau Barat di literatur kuno, itu sebenarnya cara ilahi buat menghancurkan supremasi rasialisme Arab dalam agama. Oh, wow. Jadi bukan tentang etnis. Bukan. Sang Mahdi datang bukan buat ngembaliin kejayaan etnis tertentu. Beliau pakai instrumen dari garis keturunan Ishak untuk ngebuktiin kalau kebenaran spiritual itu nggak dimonopoli sama satu DNA atau geografi Timur Tengah aja. Luar biasa. Jadi beliau justru ngambil mereka yang selama ini dianggap ada di luar lingkaran inti tradisional untuk jadi tulang punggung revolusinya. Terus, penaklukannya nanti gimana? Perang militer konvensional pakai parit gitu? Sama sekali nggak. Justru dikatakan kalau penaklukan kota-kota besar yang mewakili peradaban modern, kayak Roma misalnya, itu bakal terjadi secara ajaib cuma dengan seruan takbir, Allahu Akbar. Serius? Itu langsung ngingetin saya sama kisah Yosua di Perjanjian Lama. Apa ini kejadiannya literal kayak tembok Yeriko yang hancur berkeping-keping karena suara itu? Ini kombinasi dari runtuhnya realitas fisik dan ideologis. Sama kayak zaman Yosua, gaung kebenaran ilahi ini begitu murni dan beresonansi sedemikian rupa sama realitas penciptaan, sampai-sampai institusi barat yang kelihatan kokoh kayak tembok beton, itu bakal runtuh dari dalam. Ideologinya luluh lantak cuma dengan deklarasi kebesaran Tuhan ya? Betul sekali. Sangat puitis, tapi pasti menakutkan banget buat mereka yang sembunyi di balik tembok itu. Terus, gimana dengan dualitas karakternya tadi? Di satu sisi, beliau meruntuhkan benteng peradaban. Tapi tadi Anda sempat singgung soal belas kasihnya. Nah, ini rahasia dari sosok beliau. Secara fisik, beliau digambarkan usianya sekitar 40 tahun, muncul setelah usia 35, dengan tai lalat hitam khas di pipi kanannya. Tapi kepribadian batiniahnya ini yang jadi mahakarya dualitas. Maksudnya gimana tuh? Penampilan luar dan karakter dasarnya itu identik banget sama Imam Hasan. Sangat penyabar, ekstrim dalam belas kasih, mewarisi sifat kakek buyutnya, Nabi Muhammad.
Ya, dan untuk Anda yang lagi mendengarkan, saya akui ini paradoks yang bikin dahi lumayan berkerut. Gimana mungkin sosok yang paling penuh belas kasih ini sekalian menyandang gelar Pangeran Kemarahan? Gimana dua ekstrim ini bisa nyatu tanpa bikin jiwanya gila? Karena kemarahannya itu bukan kemarahan egois. Saat tiba waktunya buat bangkit melawan tirani, batinnya itu beralih jadi cerminan sempurna dari Imam Hussein. Tegas dan merobohkan kebatilan. Jadi kemarahannya itu perwakilan dari Tuhan. Persis. Kemarahannya adalah representasi murni dari kemarahan ilahi terhadap kebatilan. Kita lihat sejarah Nabi Muhammad. Beliau itu manusia paling pemaaf, bahkan ke musuh. Tapi ada momen tertentu waktu keadilan ilahi diinjak-injak, Nabi bisa marah banget sampai urat di matanya memerah dan gak ada yang berani natap matanya. Karena kemarahan dari sosok yang murni itu justru kemarahan yang paling absolut ya, bebas dari kebencian pribadi. Kayak hukum alam yang lagi meluruskan dirinya sendiri. Tepat. Riwayat kita merangkumnya dengan kalimat yang indah banget. Dibilang, pandangannya kayak kilatan api yang menyambar kebatilan, tapi ia melembut dan tunduk kepada kaum miskin bagaikan anak kecil yang lagi main. Bagaikan anak kecil yang bermain, kontrasnya bikin merinding. Omong-omong soal kaum miskin, ayo kita bahas siapa sebenarnya pasukan beliau ini. Tadi Anda sebut gelar Amir al-Usad, pangeran kelompok yang tak terikat. Siapa mereka? Mereka jelas bukan jajaran elit, politisi, atau ulama bersertifikat. Pengikutnya itu orang awam, kaum papa, miskin, dan mereka yang terbuang dari pintu-pintu penguasa. Orang-orang pinggiran. Iya. Riwayat mendeskripsikan pergerakan mereka berkumpul dari seluruh bumi itu bagaikan awan musim gugur yang berserakan. Saya suka metafora awan musim gugur itu. Maksudnya, awan kan nggak pernah berhenti di pos perbatasan ya. Mereka nggak butuh visa, nggak peduli hukum perbatasan manusia. Bergerak ditarik kekuatan alam aja. Presisi sekali. Pasukan Mardi nggak terikat nasionalisme sempit. Mereka ngumpul semata-mata karena ditarik gravitasi kebenaran imam mereka. Tapi, di sini ada jebakan terbesarnya. Jebakan gimana? Ini sering banget disalahpahami bahkan di internal kita. Ada riwayat yang bilang Mahdi bahkan menghancurkan setiap agama, kecuali agama orang Arab. Tunggu, kalau dibaca literal, ini terdengar fasis banget loh. Supremasi etnis yang murni rasis. Dan itulah bahayanya literalisme buta. Kelompok ekstremis pakai narasi itu buat justifikasi rasisme mereka. Padahal buat kita yang dikasih kunci pemahaman batiniah, ini sama sekali bukan soal genetika atau ras. Ini sandi ilahi, kode. Oke, tolong buka kodenya buat kita sekarang. Apa makna Arab di situ? Di literatur terdalam kita, Arab itu merujuk pada orang-orang kebenaran, yaitu individu yang tunduk patuh pada Tuhan dan panduan pilihannya, terlepas apapun etnisnya. Kalau Anda tunduk pada kebenaran, secara spiritual Anda diklasifikasikan sebagai Arab. Oke, berarti kebalikannya itu ajam ya? Non-Arab. Benar. Ajam itu dipakai untuk merujuk ke mereka yang ada di luar kebenaran ilahi ini. Mereka yang nolak bimbingan. Dan ini dijelasin dengan sangat tajam sama Imam Muhammad al-Baqir. Beliau bilang apa? Beliau ngibaratin orang-orang yang nolak kebenaran ini kayak hewan peliharaan, atau lebih spesifik lagi digambarkan sebagai hama, kutu, atau kepinding. Tunggu sebentar. Kutu dan kepinding, bed bugs. Kita harus berhenti di sini sebentar. Itu bukan sekedar hewan liar, itu parasit. Apa maksud Imam al-Baqir, para elit agama dan masa penolak ini bertindak sebagai parasit? Iya, analisis yang sangat tajam. Mereka itu lintas spiritual. Mereka nempel di tubuh agama, ngisap vitalitas orang beriman pakai aturan kaku dan pajak buatan. Sementara mereka sendiri sembunyi waktu cahaya kebenaran datang. Mereka nggak punya kehidupan mandiri selain dari menghisap umat yang tertipu. Wah, untuk antur yang lagi dengerin ini, rasakan kedalaman peringatan itu. Kalau kita baca harfiah tanpa bimbingan imam, kita bakal jadi ekstremis picik. Tapi waktu kodenya dipecaskan, ini soal kualitas jiwa. Nah, ini bawa saya ke pertanyaan praktis, Nuh. Kalau Mahdi bukan milik satu ras aja, gimana caranya seluruh dunia yang terkotak-kotak ini bisa mengenali beliau waktu muncul? Disinilah kita masuk ke ranah kasyaf, visi mistis. Sahabat Jabir pernah nerima visi dari Imam Muhammad al-Baqir soal ini. Di visi itu, sang imam kelihatan naik keledai, tapi pakaiannya berganti-ganti secara ajaib. Dan saya tebak ini bukan sekedar fashion show ya. Setiap pakaian pasti bawa resonansi teologis kan? Sangat teologis. Tiap pakaian menembus memori spiritual kelompok yang beda. Waktu beliau pakai pakaian Kashmir,
kaum Majusi atau Zoroastrian seketika bersujud, mengenali beliau sebagai juru selamat mereka. Terus agama Abrahamik gimana? Waktu pakai pakaian wol, kaum Yahudi langsung nakuin beliau sebagai Yahwa. Terus waktu beliau pakai sabuk berwarna madu, umat Kristen di seluruh dunia melihat esensi Sang Mesias. Dan waktu pakai jubah serta tongkat, umat Muslim yang mengenalinya. Analogi terbaik yang bisa saya pikirin buat ini tuh kayak berlian bersudut banyak atau prisma kaca. Kebenaran Tuhan itu satu berkas cahaya putih murni, tapi masuk ke prisma agama manusia, pecah jadi warna-warni pelangi. Metafora yang indah banget. Iya kan? Yahudi lihat merah dan bilang ini satu-satunya kebenaran. Kristen lihat biru, Majusi lihat kuning. Mahdi nggak datang buat menangkan satu warna, beliau bawa prisma itu, memutar dan menyatukan spektrum itu kembali jadi cahaya putih utuh. Benar, beliau menyentuh kerinduan terdalam tiap kelompok. Bahkan beliau memanggil Tuhan dengan nama Ibrani teragung. Secara fisik juga punya ketampanan khas Romawi dan lebih milih pakaian berpotongan Romawi yang di konteks sekarang merujuk ke gaya modern Barat atau Amerika. Sangat masuk akal. Beliau bertindak pakai jurisprudensi agama masing-masing di waktu yang tepat untuk bawa mereka nyebrang ke kebenaran absolut. Lantas, nah ini pertanyaannya. Apa sebenarnya kebenaran inti atau syariat kuno yang mau ditegakkan itu? Ini fondasi perjalanan kita hari ini. Waktu literatur kita bilang Mahdi menegakkan syariat Muhammad, kita harus sadar kalau itu bukan sekedar hukum turun-temurun Islam saat ini. Syariat Muhammad yang sejati, itu hukum kuno abadi yang menyatukan seluruh syariat nabi-nabi terdahulu. Coba kita urai benang merahnya. Dari awal, Adam. Syariat Adam itu fondasi absolut. Perintah sujud ke khalifah Tuhan, plus kewajiban menikah dan berkembang biak. Makanya, nikah disebut separuh agama. Terus bergerak ke zaman Nuh. Nuh mengukuhkan hukum Adam, tapi nambah larangan membunuh. Dan yang sangat menarik, larangan absolut memakan atau meminum darah. Sebentar. Larangan minum darah. Kenapa aturan kayak gini ditaruh sejajar sama larangan membunuh? Ini bukan diet. Kalau Anda pelajari agama okultis kuno atau pagan awal, minum darah korban itu dipercaya sebagai cara menyerap kekuatan hidup, life force. Larangan Nuh ini intervensi dari langit untuk memutus suplai energi sihir hitam. Wah, memutus akses okultisme. Luar biasa. Terus ke Ibrahim. Ibrahim menambahkan aturan sunat atau sirkumsisi dan kewajiban hijrah, pindah ke tanah yang dijanjikan. Dan puncaknya disempurnakan sama Musa. Musa mengkonsolidasikan semuanya dan membawa 10 perintah Tuhan. Tepat sekali. 10 perintah Tuhan menyatukan semuanya jadi satu hukum yang padat. Dan disinilah, bagi Anda semua para Ansar yang lagi dengerin, ini momen kebangkitan kita. Kalau Sang Mahdi datang mengaktifkan kembali seluruh perjanjian kuno ini jadi satu agama universal, berarti 10 perintah Tuhan itu masih berlaku secara penuh. Ini inti ketaatan kita. Dan ada satu perintah yang secara spesifik diaktifkan kembali oleh Sang Imam buat kita. Perintah keempat, mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Dan ini pengumuman puncaknya buat kita. Untuk Anda, kita ini tidak lagi berteori. Menyambut Sabat berarti istirahat total, nggak ada pekerjaan. Kita para Ansar bakal mulai menerapkan ibadah Sabat mulai hari Sabtu minggu depan. Betul. Dan kita akan melakukannya dengan kepatuhan yang lebih baik dan murni daripada tradisi ortodoks di luar sana. Bukti nyata kalau kita secara aktif menghidupkan kembali syariat Tuhan di bumi ini saat ini juga. Jadi kesimpulannya, misi Mahdi ini sama sekali bukan penaklukan berdarah yang picik. Misinya adalah pembersihan kesombongan mazhab untuk ngembaliin kita ke benang merah ilahi. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, sampai penyatuan total di akhir zaman. Hukum Tuhan itu tunggal. Menakjubkan. Untuk menutup deep dive kita kali ini, saya mau ninggalin satu perenungan buat Anda. Kita udah lihat kalau kebenaran menuntut kita buang tradisi usang dan mengadopsi hari Sabat yang mungkin dulu kita anggap punya agama lain. Pertanyaannya buat Anda malam ini, keyakinan lama apa lagi yang diam-diam masih jadi berhala di hati Anda? Yang harus Anda hancurkan berkeping-keping malam ini juga, biar Anda nggak berakhir kayak para ulama yang malah nolak Sang Mahdi saat beliau berdiri di depan kita. Renungkan itu. Terima kasih sudah ikut dalam Deep Dive ini, persiapkan diri Anda untuk hari Sabat kita yang baru.